Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film komedi receh gendal-gendul yang berjudul Jawan Diwani Ayot Your Life. Film ini mengisahkan cowok cupu yang selalu sial dan ngacengan, tapi suatu hari keberuntungan seumur hidupnya dipakai sekaligus. Cewek-cewek montok pada mendekati dia tanpa ragu. Sialnya, karena hal itulah dia malah harus berurusan dengan mafia-mafia India. BTW, karena udah lama Om gak ngerosting film, so kali ini Om akan cerita seenak udelnya Om aja ya. Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Kendal, 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 kendal. Awal kisah kita diperkenalkan dengan Manjit Kapur, seorang pemuda yang punya cita-cita menjadi penyanyi terkenal. Tapi sesuai pepatah nih ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini orang pemalas bener, tapi pengen sukses, lah ngimpi lah yo. Kesehariannya si Manjit abis bangun bobo, dia pun langsung nempel ke poster pentil di pintu. Rupanya dia nungguin mbak-mbak depan kos-kosan yang gendal-gendul. Bener aja, tiba-tiba keluar mbak-mbak pulen yang cuma pakai kotang doang. Mana mancing-mancing lagi. BTW ini film kan 2006 kan ya. Coba bandingkan sama mbak-mbak ini di tahun 2023. Ini orangnya sama loh ya, tapi kok bisa tambah brutal gitu ya. Itu diisi balon atau apa? Bodoh lah. Udah lanjut. Setelah melihat toge goyang, si Manjit ini pun langsung menghayal joget-joget sama mbak gendal-gendul. Udah lihat aja, maklum ini film jualannya bukan cerita, tapi pemandangan mata buat cowok-cowok. Nah, pas mau keluar rumah, Manjit pun kembali ketemu sama Mbak Mona yang sekarang pakai kutang merah. Ya ini orang langsung fokus ke sana lah. Tolong pencetin dong. Pencet apanya nih Mbak? Walah, pencet tombol lift. Sorry, salah fokus. Tak lama kemudian, Manjit pun udah sampai di sebuah label rekaman. Dia itu pengen mempromosikan musik-musiknya. Tak lama berselang, Manjit pun menemui teman-temannya, Pandu sama Manu. Mereka ini adalah komposer dan penulis lagu yang dinyanyikan oleh si Manjit. Nasibnya sih nggak jauh beda sama si Manjit, ambiar, kere, dan cupu. Melihat Manjit yang lesu kayak gitu, kita udah bisa menebak demo musiknya ditolak lagi sama label rekaman. Manjit cerita kalau tadi itu dia menemui bos label, dia malah ditawarin jadi OB di sana. Lah kan edan. Di sini Manjit pengen segera terkenal. Dia itu udah ngebet bener jadi artis. Seakan semesta merestui, Manu pun bilang kalau dia itu dapat undangan ke pesta bos-bos label rekaman. Nggak mau menyanyiakan kesempatan ini, 3 orang-orang laut ini pun langsung cus ke pesta itu. Nah, di sana diperlihatkan bos-bos besar di industri musik. Di saat semua bos sudah pada kumpul di depan mata, si Manjit ini malah ngondek karena semua bos-bos itu udah pernah dia tawarin demo musiknya dan langsung diusir sama mereka. Di saat lagi mager itu, tiba-tiba si Manjit melihat cewek cantik langsing pulen. Penasaran sama ini cewek, Manjit pun nanya ke Pandu, "Tuh cewek siapa ya? Cantik bener." Tapi Pandu mengatakan, jangan berharap mendekati tuh cewek. Dia itu Rada, anak dari Usman Jumani, bos besar pemilik perusahaan rekaman tersukses di India. Tapi ini orang tetap aja bodoh amat. Dengan ngembat bunga imitasi di bar, dia pun mencoba mendekati si Rada. Pede sih pede bos, tapi minimal modal dikit lah ya. Kambingnya itu cuma halunya si Manjit aja. Lah, inilah ciri-ciri orang yang suka col-col. Tingkat halunya udah overdosis. Nah, di time zone, Manjit pun berniat gimana pun caranya dia harus bisa mendapatkan si Rada. Satu sisi, dia tuh cantik bener. Kedua, kalau dia bisa nikah sama si Rada, mertuanya pasti akan memproduser musik-musiknya. Di sisi lain, di rumahnya si Umas Jamani, diperlihatkan dia lagi ketakutan pas ada telepon. Rada yang melihat babenya ketakutan, menyuruh babenya untuk mengangkat tuh telepon. Rupanya si Umas ini takut karena ada mafia yang bernama Cabubai sedang mengincar dirinya. Karena hal itulah, polisi udah standby di rumah si Umas. Nggak tahu dengan situasi itu, Manjit pun malah nekat masuk ke dalam rumahnya si Rada. Dengan penyamaran super duper keren, yaitu batang pohon, dia pun indah-indik untuk menemui si Rada. Kampretnya, pas lagi menyusup itu, si Manjit itu malah ngeliat ada om-om yang sedang memantau rumah dan membawa foto Rada sambil membawa pistol. Ngerasa kalau ada orang lain yang juga naksir sama si Rada, Manjit pun malah mendekati tuh mas-mas. Lebih mirip Pak D sih. Pak D, ngeliatin apa sih? Setelah ketahuan, Pak D yang bernama Iqbal Husain ini pun menyuruh si Manjit untuk pergi. Tapi ini orang tetap aja ngeyel.
Nah, di dalam Rada pun langsung mengangkat tuh telepon. Nah kan, itu telepon dari paman Babu. Dah ya Pak, aku mau pergi nge-gym dulu. Ketika Rada keluar dari rumah, Iqbal pun langsung ingin membunuh si Rada. Nggak terima cinta sejatinya mau disakiti, Manjit pun langsung mengejar si Iqbal. Tak sentil manukmu, ayo tak sentil manukmu. Dan mereka pun bergulat. Untungnya polisi datang tepat waktu. Ya iyalah, wong ngejogogrok di sana. Kalau sampai telat ya kebangetan. Nah, di sini polisi pun mengatakan kalau orang ini adalah Iqbal Husain, pembunuh berdarah dingin yang paling ditakuti di dunia kriminal, dan dia juga andalan mafia Cabubai. Kalau yang kayak gini pembunuh yang kejam, gimana pembunuh yang cupu ya? Sialnya, si Manjit malah dituduh sebagai kaki tangannya si Iqbal. Manjit pun bilang kalau dia itu mengenal si Rada. Dia pernah ketemu sama si Rada di pesta kemarin. Tapi si Rada ini sama sekali nggak mengenal si Manjit. Alhasil si Manjit malah ikut digelandang ke penjara sama si Iqbal. Nah, di penjara Iqbal juga nyap-nyap. Selama ini polisi akan terkencing-kencing pas mendengar namanya. Gara-gara si Manjit bangke ini, dia malah ketangkap sama polisi. Karena jengkel, pas Iqbal mau digebukin, dia bilang kalau otak pembunuhannya si Rada itu adalah si Manjit ini. Alhasil, Manjitlah yang dijadiin bulan-bulanan polisi. Di lain sisi, Umes pun bilang ke Rada, udah tidak perlu takut lagi anakku, karena penjahatnya sudah ketangkap. Namun pas di kamar, Rada pun mencoba mengingat-ingat tentang omongannya si Manjit tadi siang. Dan dia pun baru ingat kalau emang dia tuh pernah ngeliat si Manjit di pesta pakai bunga colongan. Keesokan harinya, Manjit pun dibebaskan karena dijamin oleh si Rada. Jelas aja Manjit pun seneng bener. Tapi kok ini cewek gelap separuh ya? Belum bayar listrik atau gimana sih? Yang gimana nggak gelap mas, matamu picak separuh. Nah, dari sini nasib Manjit yang selalu sial langsung berubah 180 derajat. Gara-gara merasa bersalah, Rada pun jadi respek sama si Manjit. Nggak mau menyanyiakan kesempatan, Manjit pun langsung merayu dengan rayuan gombal terhebat sepanjang sejarah Vrindavan. Kerennya, Rada pun langsung kecantol dan mereka pun pacaran. Gampang bener dapat pacar di film India ya, sungguh di luar nurul. Kerennya lagi, setelah joget-joget seharian, Manjit dan Rada pun langsung menemui si Umes. Rada bilang kalau dia tuh ingin nikah sama si Manjit karena dia sudah menemukan cinta sejatinya. Lah edan, baru ketemu kemarin joget-joget seharian langsung minta dikawinin. Belgedes bener nih. Umes jelas saja nggak setuju lah. Dia itu nggak rela putri imut-imutnya nikah sama cowok kere pengangguran macam si Manjit. Tapi si Rada langsung melakukan counter attack. Ternyata Umes dulu itu cuma seorang tukang gosok di pasar emper. Setelah menikah dengan ibunya Rada yang tajir mampus, baru deh kehidupan Umes berubah parah. Masa iya babenya nggak ngaca sama pengalamannya sendiri? Karena diungkit-ungkit terus, akhirnya Umes pun mengizinkan Manjit menikah dengan si Rada. Beberapa hari kemudian, Manu dan Pandu pun melihat jadwal perilisan album terbarunya si Manjit. Nggak cuma dapat perawan tajir, tapi si Umes juga akan memproduseri album gak jelasnya si Manjit. Karena sebentar lagi Manjit akan kawin, dia pun ngajak sohib-sohibnya itu ngadain bachelor party di goa. Keesokan harinya, Manjit pun bilang kalau dia itu mau jalan-jalan dulu ke goa selama seminggu. Tapi Rada yang udah bucin parah padahal baru ketemu semingguan ini nggak mau ditinggal sama si Manjit. Tapi Manjit bilang sepulang dari goa dia akan jadi milik si Rada sepenuhnya. Ya udah deh, Rada pun langsung mengizinkannya. Singkat cerita, Manjit dan dua orang-orang laut pun sampai di goa. Di sana banyak bener cewek pulen yang pakai bikini. Nah, pas lagi ngerekamin pentil yang kendal-kendul, Manjit ini ngeliat satu cewek yang super duper pulen pakai bikini merah. Yaitu mata sama titit pun langsung sinkron lah. Kambingnya lagi, pas digepin sama tuh cewek, si Manjit malah salting sendiri. Malam harinya di bar, Manjit pun baru tahu kalau mbak-mbak tadi itu adalah mantan Miss Goa yang bernama Rosa Fernandes. Manu Pandu memperingatkan agar si Manjit itu nggak berbuat aneh-aneh. Udah syukur ada Rada yang tajir mampus mau menikah sama si Manjit. Jangan sampai kesempatan seumur hidup sekali ini malah kebuang percuma. Namun Manjit bilang dia tuh nggak tertarik. Tapi aslinya sih dia tuh ngebet bener sama si Rosa. Keesokan harinya ada party-party di pantai. Dan salah satu penarinya itu adalah si Rosa. Melihat Rosa yang goyang keal-keal kendal-kendul, Manjit pun langsung tercengang. Dia bimen, suaranya riang. Datanglah oh bimen, datanglah ke rumahku. Datanglah oh bimen, ke dalam hatiku. Dengan kata cinta, memberi semangat. Bimen, bimen, bimen. Malam harinya, si Manjit pun gak bisa melupakan sosok Rosa yang semledut. Nah, di luar prediksi BMKG, pas si Manjit lagi nongkrong di bar, dia malah disebelahin sama si Rosa.
Karena nggak mau membuang benihnya di kamar mandi, Manjit pun langsung SKSD sama si Rosa. Dia bilang kalau dia itu adalah penyanyi yang lagi naik daun dan pengen banget bisa goyang kayak si Rosa. Kalau bisa sih ya Mbak Rosa ini ngajarin goyang gitulah. Namun Rosa nggak begitu nganggepin si Manjit ini dan pergi dari sana sambil godain si Manjit dikit-dikit. Nah, pas mau kembali ke kamarnya, Manjit pun ngeliat si Rosa yang lagi kesusahan masuk ke kamar. Udah tahu kan kalau cowok dikuasai pikiran kotor, dia pun langsung pengen ngebantuin si Rosa. Ayo dong bisa kebuka dong, thanks ini kalau sampai gagal. Karena terus aja nggak bisa kebuka, Rosa pun memutuskan memanggil resepsionis. Pas Rosa pergi, tuh pintu malah kebuka sendiri. Dasar film komedi. Nah, di dalam Manjit pun terkagum-kagum karena Rosa yang seksi badai bobok sendirian di kamar semewah itu. Mana ada kutang nganggur lagi. BTW yang expert nih ya, kok tulis di komentarnya itu kotangnya Mbak Rosa ukuran berapa. Kambingnya pas lagi mainannya kutangnya si Rosa, Rosa malah datang. Ya udah thanksing deh. Nah, pas si Manjit mau pergi, Rosa pun nawarin whisky sebagai tanda terima kasih. Nggak cuman itu, Manjit juga disuruh nunggu sebentar karena dia pengen ganti baju. Di saat itu Manjit nanya, kenapa cewek secantik dan segendal-gandel Rosa itu tinggal sendirian di goa. Rosa mengatakan kalau nggak ada cowok yang berani mendekatin dia. Ya, gitulah. Kambingnya pas di saat itu nggak sengaja Manjit ngeliat si Rosa yang lagi ganti baju. Ya ini mata sama dedek gemes di bawah pun langsung kedutan lah. Singkat cerita, malam itu mereka pun ngobrol-ngobrol. Karena melihat Manjit itu nggak jahat, Rosa pun bersedia ngajarin si Manjit untuk joget. Jo, joget dulu sambil lihat pusat. Setelah puas joget-joget semalam suntuk, mereka pun kembali mabok di kamar. Di saat situasi sudah mendukung, mereka pun pengen tukeran iler. Tapi Manjit langsung cabut dari sana, karena udah ada hati yang harus dia jaga. Kambingnya, logika suka kalah sama nafsu. Manjit malah balik ke kamar, dan kalian udah pada tahu kan? Om ceritain aja ya suaranya. Ceplok, 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 ceplok. Ceplok, 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 ceplok. Keesokan paginya pas bangun bobo, Manjit pun kaget benar karena udah ada om-om serem dengan bodyguard-bodyguardnya. Rupanya tuh om-om adalah mafia paling berbahaya yang bernama Capu Bay. Motiar geng. Ternyata Capu itu baru aja lulus dari penjara dan langsung pengen mendatangi si Rosa. Dia itu cinta mati sama si Rosa, tapi si Rosa itu selalu menolak dirinya. Berharap pas bebas dari penjara bisa mendapatkan si Rosa, Rosa malah klon sama orang gak jelas. Di sini Manjit pun cuma bisa hula-hula dan pelolor-pelolor. Dia nggak menyangka ewek-ewek tumpak tralalanya sama si Rosa malah bisa mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, Manjit dan Rosa pun dibawa sama si Capu naik mobil. Ini mafia kok ngantuk kan ya? Bos, aneh salah bos, aneh boleh pergi ya, minta maaf ya bos. Tapi Capu bilang kalau dia tuh punya kejutan buat Rosa dan si Manjit. Kalau masih aja pengen turun dari mobil, tak dor sisan. Rupanya Capu membawa si Rosa dan si Manjit ke sebuah gereja. Capu yang gak bisa memiliki Rosa yang udah dibolongin sama si Manjit malah berpikir untuk menikahkan Manjit dengan Rosa. Lah, Manjit keder lah karena dia itu udah punya tunangan. Lagian semalam itu dia cuma ewek-ewek 1 ronde doang. Masa iya sih disuruh langsung nikah sama si Rosa? Tapi Capu gak peduli. Pokoknya 2 pasangan maksiat ini harus menikah. Kalau enggak semua akan dibabat habis. Karena gak mungkin menolak permintaan si Capu yang serem, Rosa dan Manjit pun akhirnya menikah beneran. Tak lama setelah menikah, Capu pun membawa 2 pasangan pengantin ini ke sebuah villa. Rupanya si Capu ini juga ngasih hadiah pernikahan, sebuah villa coy, agar 2 pasangan ini bisa hidup bahagia. Lah si Manjit tambah mumet lah. Setelah semua pergi, Capu pun baru mewek deh. Lah piye, situ yang nikahin mereka, situ yang ngasih hadiah juga, lah situ yang nyesel. Malam harinya di saat Manjit mumet, Rosa pun bilang, yang sudah biarlah terjadi. Aku sudah ikhlas menikah dengan kamu. Jadi mulai sekarang kita ini suami istri. Tapi Manjit tetap aja keder karena kalau dia nggak nikah sama si Rada, album musik yang dia impi-impikan nggak akan jadi terwujud. Intinya si Manjit bilang dia itu tidak pernah menganggap pernikahan ini pernah terjadi. Keesokan paginya Manjit pun mencoba mencari Manu dan Pandu. Rencananya sih Manjit pengen segera ngajak pulang. Tapi 2 biawak ini pun langsung memberi selamat atas pernikahan Manjit dan Rosa. Rupanya si Capu Bay itu naruh pengumuman pernikahan Manjit dan Rosa di koran nasional coy. Lah edan. Nggak lama kemudian Manjit pun langsung menelpon si Rada. Untungnya Rada belum tahu dan masih aja bucin parah. Dia pun meminta si Manjit untuk segera pulang karena udah kangen banget. Sialnya abis itu Umes malah datang dengan marah-marah. Umes malah melihat berita itu di koran. Udah syukur bisa dapetin putriku, malah tuh bangkek Manjit nikah sama cewek temennya si Capu, musuh bebuyutanku. Di sini Rada pun nangis. Uluh nangisnya kok dibuat-buat sekali.
Kembali lagi ke Manjit. Di gereja dia pun berdoa kepada Tuhan agar semua cobaan ini bisa segera berlalu. Dan di sebelahnya Rosa juga berdoa agar si Manjit sadar dan mengakui pernikahan mereka. Abis itu Capu pun malah ikutan datang. Dia pun bilang ke Rosa dan Manjit, coy, semalam aku habis lihat film bagus deh. Di film itu ada sepasang suami istri yang dipaksa nikah sama mafia. Tapi tuh cowok malah mencoba kabur. Terus mafia itu marah dan langsung menyiksa dan membunuh tuh cowok. Tamat. Ya semoga aja ya kejadian di film itu nggak terjadi di dunia nyata. Lah si Manjit semakin jadi jiper lah. Malam harinya si Manjit pun mabuk-mabukan. Dia nggak habis pikir kalau hidupnya ambiar bener. Rosa yang melihat suaminya udah teler menyuruh si Manjit untuk berhenti. Mending main kuda-kudaan di dalam yuk. Tapi Manjit malah marah-marah. Karena mabuk dia pun menghina si Rosa. Gara-gara Rosa lah hidupnya jadi kacau. Bahkan impiannya dari kecil untuk menjadi penyanyi terkenal terancam hancur gara-gara cewek jablay macam si Rosa. Hati wanita mana yang gak hancur dikatain kayak gitu sama suaminya sendiri. Keesokan harinya diperlihatkan si Manjit yang lagi galau malah berjemur di pantai. Tapi tiba-tiba Rosa ngasih sepucuk surat. Rosa bilang kalau itu adalah tiket kebebasannya si Manjit. Di dalam surat itu ada surat cerai. Rosa sudah menandatanganinya, tinggal si Manjit aja. Bener nih, pulpen, mana pulpen? Bentar nih, soal Capu gimana? Rosa pun bilang soal Capu biar dia yang ngurus. Dan dia akan bilang kalau dialah yang ingin berpisah. Jelas saja Manjit pun senang bener. Tapi tidak dengan si Rosa yang udah kelihatan jatuh cinta beneran sama si Manjit. Apalagi Manjit lah cowok yang pertama membobol gawangnya yang sudah dirawat dari kecil. Nah pas mau pergi, Manjit pun sempet-sempetnya nanya, terus kamu gimana abis ini? Rosa pun bilang, aku sudah biasa sebatang kara. Mungkin inilah takdirku untuk sendirian selamanya. Bukannya digimanain ya, Manjit malah bilang, oh gitu ya udah be, dadah. Ya si Rosa mewek lagi lah. Di lain sisi diperlihatkan si Rada kelihatan galau parah kalau dia itu dikhianatin sama Manjit, cinta sejatinya. Sesampainya di rumah, Manjit pun langsung pengen menghubungi si Rada. Tapi Rada yang udah ambiar hati nih gak mau mengangkat telepon dari si Manjit. Abis itu joget. Ini joget-joget halu. Ya maklum aja lah, ini film isinya cuma joget-joget doang. Tapi yang penting kenal kendul. Setelah berhayal joget-joget, Manjit pun langsung ke rumahnya si Rada. Dengan sok tengil dia pun bilang, baby I'm home. Papa mertua, papa dengkulmu gue. Jangan panggil aku dengan sebutan papa. Dasar cowok ngacengan gak tahu malu. Emangnya kita gak tahu apa kalau kamu tuh udah nikah sama cewek lain? Ya si Manjit ini pun langsung diusir lah. Kembali lagi ke goa. Di saat itu Capu pun datang untuk menemui pasangan pengantin baru. Namun si Capu malah melihat si Rosa yang lamun di pinggir pantai. Niatnya si Capu pengen ngasih kerjaan buat si Manjit yang pengangguran banyak gaya. Namun di sini Rosa nggak bisa bilang kalau dia itu baru aja di ghosting sama si Manjit. Rosa hanya bilang kalau dia itu cuma lagi nggak enak badan karena semalam tumpak tralala abis-habisan. Sedangkan si Manjit lagi pingsan karena kehabisan stok cairan butak putihnya. Yalah mbak, mewek lagi. Nah di Mumbai diperlihatkan si Rada mendatangi kuil untuk berdoa. Tapi dia kaget bener karena Manjit udah berada di belakangnya. Tentu aja Rada nggak mau menemui si Manjit lah. Tapi pas mengejar si Rada, ini orang Madesu malah tenggelam-blinding di tangga. Di sini Manjit pun menjelaskan semuanya, kecuali di bagian ewek-ewek sama cewek yang baru dia kenal. Terus juga pas dia ngerekamin cewek-cewek pakai bikini, dia juga nggak cerita. Ya yang bangke-bangke dia nggak ceritain deh. Nah di sana Manjit juga menunjukkan surat cerainya. Alah, Rada ini pekok atau emang lugus ya? Dia malah percaya lagi sama si Manjit. Dasar bucin. Gak pakai lama, mereka berdua pun langsung mendatangi si Umes. Umes jelas saja marah-marah lah. Punya putri kok ya geblek men. Tapi Rada kembali membela si Manjit. Bahkan Rada mengungkit-ungkit mendiang ibunya. Ya ini babe-babe pun langsung kicep lah. Dan mau gak mau, dia pun merestui si Manjit lagi sama si Rada. Gak usah pakai nunggu besok-besok, si Umes pun langsung memanggil pandit buat ngeramal horoskop Manjit dan si Rada. Setelah muter-muter gak penting, pandit pun bilang kalau waktu yang tepat untuk mereka menikah itu adalah setelah 2 minggu dari sekarang. Gak mau rugi, Umes juga nanya tentang perilisan album si Manjit, bagusnya kapan? Nah di sini pandit bilang, pokoknya itu album harus dirilis sebelum 2 minggu dari sekarang. Setelah semua udah pada clear, mengaca pada pengalamannya, Umes ngasih satu lagi tambahan syarat. Jika besok Manjit udah menikahi si Rada,
Si Manjit itu dilarang keras untuk melukai hatinya si Rada. Kalau sampai itu terjadi, Manjit harus mengganti rugi sebesar 500.000 rupiah. Lah si Manjit langsung jiper lah, mana dia kere bener lagi, tapi abodolah. Nah di lain sisi diperlihatkan bila si Capu datang menemui si Rosa dengan marah-marah. Dia udah tahu kalau si Manjit itu udah berpisah dengan si Rosa. Di koran ditulis kalau si Manjit akan menjadi mantu produser terkenal, Umes Jamani. Rosa pun menjelaskan kalau dialah yang meminta si Manjit untuk menceraikannya. Rosa nggak mau menghancurkan mimpi si Manjit, cowok yang dia cintai. Lah si Capu nggak bisa berkata-kata lagi lah. Mau digebukin tuh bangkai juga nggak bisa. Nanti si Rosa malah sedih. Nah di lain tempat diperlihatkan bila si Manjit memulai rekaman pertamanya. Surprisingnya hasilnya bagus walaupun ngeditnya sampai berdarah-darah. Komposer terkenal yang bernama Malik pun bilang kalau karya sebesar ini harus dibuatkan video klip yang menggelegar. Rupanya Umes sudah punya kandidat model buat video klip ini. Pokoknya keren dah. Dan tak lama kemudian datanglah cewek manis yang bodinya kayak gitar Spanyol. Yalah dalah malah si Rosa. Ya si Manjit pun langsung jengkang lah. Nah di sini Umes pun bilang kalau syuting akan dilakukan besok di Mauritius. Malam harinya Manjit pun mendatangi kamarnya si Rosa. Dia ingin menanyakan kenapa Rosa bisa sampai di Mumbai dan malah jadi bintang video klipnya. Tapi si Rosa juga nggak tahu dia tuh dapat tawaran job di Mumbai. Karena pengen ngelupain sakit hatinya ditinggal sama si Manjit, Rosa pun menerima tuh kerjaan. Malah disuruh kerja sama si Manjit. Tahu gitu Rosa mah ogah datang ke Mumbai. Rosa juga bilang kalau Manjit nggak perlu khawatir. Dia nggak ada niat untuk merusak rencana si Manjit untuk menikah dengan anaknya si Umes. Keesokan harinya, rombongan pun sampai di Mauritius. Nggak usah pakai lama, langsung syuting joget-joget lah. Tentu aja dengan cewek-cewek yang kendal-kendel. Namun sepanjang syuting, Manjit dan Rosa pun malah deket lagi. Sempet nih sutradara juga nyeletuk, itu cewek badai bener dah. Siapa yang jadi suaminya besok pasti akan sangat beruntung. Itu di sebelahmu pak, nyanyain si Rosa. Nah malam harinya diperlihatkan si Manjit nggak sengaja nabrak tukang bunga. Rupanya itu bunga buat ngucapin happy birthday untuk si Rosa. Tahu kalau Rosa itu lagi ultah, Manjit pun merencanakan sebuah dinner bareng si Rosa. Di sini mereka pun ngobrol sebagai sahabat. Tapi pas motong kue, Manjit pun malah nulit-nulitin tuh kue ke mulutnya si Rosa. Setelah itu mereka pun lari-larian kayak film India. Nah di pojokan suasana pun malah jadi romantis. Dan mereka berdua pun malah tukeran iler. Tapi pas lagi menikmatin kelomoh-kelomoh itu, Rosa pun mengingat tentang perkataan si Manjit tempo hari ketika Rosa disalah-salahin si Manjit dan dianggap sebagai penghalang mimpinya. Dengan hati dan mata yang kemerenyes, Rosa pun berniat pergi dari Manjit selamanya. Keesokan harinya, Manjit pun meminta maaf karena semalam dia udah kelewatan. Lidahnya itu susah diatur. Tapi Rosa ngerasa udah cukup. Inilah terakhir kalinya mereka ketemu. Rosa juga mendoakan semoga pernikahan si Manjit dan si Rada bisa langgeng, gak seperti dirinya habis dikawinin langsung ditinggal pergi. Mendengar itu si Manjit malah merasa bersalah. Tapi piye ya, Rada itu juga cantik, tajir mampus lagi. Sesampainya di India, si Manjit malah jadi galau parah. Dia pun curhat ke sama sohib-sohibnya. Pandu Manu pun bilang jangan sampai Manjit ini melakukan kesalahan yang untuk kedua kalinya. Tapi Manjit beneran gak bisa melupakan sosok Rosa. Dan kayaknya dia tuh jatuh cinta beneran sama si Rosa. Lah nasib Rada terus gimana toh Bambang? Manjit pun berdalih kalau Rada itu dari kecil udah tajir melintir dan keluarganya juga sayang sama dia. Sedangkan si Rosa itu dari kecil udah hidup sebatang kara. Kasian kalau dia tuh bersedih terus. Intinya sih Manjit pengen membatalkan pernikahannya dengan si Rada dan pengen bersama si Rosa aja. Keesokan paginya Manjit pun kaget karena si Rada udah ngejogrok di depannya. Rada sangat kecewa karena dia akhirnya tahu kalau cewek yang pernah nikah sama si Manjit itu adalah si Rosa. Rada nanya apakah Manjit ini serius sama dia atau enggak. Kalau emang serius dia pengen nikah sekarang juga. Singkat cerita, Rada dan Manjit pun langsung datang ke KUA sekaligus catatan sipil. Nggak pakai lama mereka berdua pun langsung disuruh tanda tangan surat nikah. Ujuk-ujuk datanglah Rosa dan si Capu ke sana. Mereka juga tanda tangan surat nikah coy. Lah si Manjit jadi sedih lah. Namun kenyataannya itu cuma akal-akalannya si Rada aja. Rada udah tahu kalau si Manjit itu mencintai si Rosa karena semalam dia nggak sengaja mendengar perkataan si Manjit di kafe. Rada nggak mau menikah sama orang yang tidak mencintai dirinya lagi. Nggak cuman itu, Rada juga menyobek surat perjanjian Manjit dan babenya. Rada sengaja menyeting ini semua agar si Manjit bisa bahagia dengan si Rosa. Melihat ketulusannya si Rada, Rosa pun sangat berterima kasih. Bikin kaget aja. Di sini Capu juga bilang, ini kali keduanya dia membantu si Manjit. Pertama, dia menikahkan Manjit dengan si Rosa. Kedua, pas tahu kalau si Manjit mau membuat video klip, Capu lah yang menekan si Umes untuk menggunakan model Rosa.
Jadi emang dari awal udah disetting sama si Capu. Setelah itu filmnya pun berakhir dengan happy ending. Nggak juga sih, rada kasihan. Bentar, ada yang nyempil dikit. 9 bulan kemudian diperlihatkan bila ada pesta pensiunannya si Umes. Itu juga menandakan kalau Rada mewarisi perusahaan babenya. Nggak cuman itu, albumnya si Manjit meledak di pasaran dan akan dibuatkan album yang kedua. Lah, Manjitnya mana nih? Rupanya dia lagi ngelus-ngelus cabang bayinya. Ulu Rosa kalau bunting cantik ya. Ini nih om liatin foto bunting benerannya. Melenu. Habis itu tamat deh. Bentar, di saat udah mau closingan, Manjit malah tabrakan sama Mbak Gendal-Gendul Mona. Mana perabotannya diumbar kemana-mana lagi. Wis lah, tamat beneran ini mah. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah menonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatihin.